Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haji. Saya akan menerangkan tentang sistem informasi manajemen atau standar operasional prosedur, disingkat SOP. Prosedur operasional standar atau standar operasional prosedur. Dalam bahasa Inggris, standar operasional prosedur yang dapat disingkat SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sesuai standarisasi operasional produk ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasional yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada pengertian menurut para ahli, salah satunya adalah Sailendra. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Adapun beberapa fungsi standar operasional prosedur adalah: satu, memperlancar tugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Dan ada beberapa manfaat standar operasional prosedur menurut Permenpan nomor per garis miring 21 garis miring M strip PAN garis miring 11 garis miring 2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu: 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. Menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas atau menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu pengelolaan usaha yang telah dilakukan. 5. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Meningkatkan tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Dan juga manfaat yang terakhir ya, ada beberapa manfaat yang tidak saya sebutkan ya, Anda bisa carinya di internet. Yang terakhir adalah membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan atau menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai fungsi. Adapun beberapa lambang flowchart. Flowchart adalah metode yang digunakan untuk membuat SOP dengan menggunakan beberapa lambang-lambang. Maaf, saya tidak menyebutkan semua simbol-simbol ini ya. Saya akan mencoba menyebutkan hanya beberapa. Satu adalah tanda panah atau disebut dengan flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan yang lain. Yang kedua, yang berbentuk oval, terminator simbol, yaitu simbol untuk permula, start atau akhir, stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga, yang berbentuk bundar ya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Silakan Anda lihat simbol-simbol yang ada di layar Anda dan Anda pahami
Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk Anda memahami semua ini. Ya, saya akan melanjutkannya. Saya akan memberikan 5 buah SOP berkaitan pengelolaan perusahaan yang menggunakan flowchart yang sesuai. Ini sebagai contoh untuk tugas berikutnya. Contohnya, proses publikasi hasil penelitian menggunakan flowchart. Di sini terdapat beberapa kolom yang berisi logo perusahaan, standar operasional prosedur, dokumen level, kode, nama organisasi, tanggal keluar, proses publikasi penelitian, judul. Adapun beberapa kegiatan flowchart, ya Anda bisa lihat ya ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai. Ada nomor, pihak terkait, pemimpin fakultas, ada dokumen. Anda bisa melihatnya, itu ada lambang-lambang yang saya gunakan untuk membuat contoh ini. Oke, selanjutnya sudah selesai. Sekian video presentasi dari saya. Berikut saya gambarkan dan saya minta maaf atas ketidaknyamanannya dan kekurangan saya tolong dimaafkan. Dan saya doakan semoga saudara sukses dan semoga dijauhkan dari pandemi ini. Jauhkan dari penyakit COVID-19 yang tidak ada habisnya, yang membuat kita terhambat dalam kehidupan sehari-hari, terutama belajar di kampus ternyata kita. Universitas Galuh Ciamis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.